Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pembuatan aplikasi perpustakaan digital uji kompetensi kalian rekayasa perangkat lunak. Dimana sebelumnya kita sudah sampai tahap proses delete data pada tabel buku kategori. Sekarang kita lanjutkan pada proses editnya ya. Ini merupakan yang tahap yang terakhir ya dari proses root ya. Sama halnya dengan delete, pada saat melakukan proses edit data pada satu baris data yang ditampilkan ini, ya kita perlu primary key dari baris data tersebut ya, agar pada saat mengedit data yang lainnya tidak terhapus ya tentunya. Itu kita buka coding pada view data ini ya, view data table berarti ada di index. Nah, kita coba tambahkan ya href dari button editnya. Oke. Buku kategori edit ya. Jadi ada proses ya, sama kayak tambah data ya. Ada menampilkan form inputnya dan juga proses update-nya, ada dua. Yang pertama kita tampilkan form input yang masing-masing kolomnya sudah berisi data yang mau diedit ya. Seperti ini, buku kategori dengan name root edit, dikirimkan juga sekalian ID-nya. Untuk root name buku kategori .edit ini belum ada ya, berarti setelah kita menambahkan ini kita buat routingnya di web.php untuk proses penampilan form editnya. Edit ya, terus dia mengirimkan ID, lalu ke metode edit. Di sini juga root name-nya edit ya. Save. Oke, maka kita lanjut ke controller, tambahkan public function untuk menampilkan form. Ambil data ID-nya yang ada pada routing di sini ya. Terus sama di sini coba kita cari dulu ya, define dulu datanya benar ada atau tidak, lalu kita akan tampilkan data-datanya ya berdasarkan ID sini. Ini dihapus seperti ini. Jadi kita coba mengambil data berdasarkan ID ya dari baris data yang mau diedit. Oke. Nah, terus hasilnya di sini nanti akan kita simpan ke dalam sebuah variabel buku kategori. Sebelum itu kita coba daidam dulu dd apakah benar hasilnya ada ya. Ini save. Edit. Nah ini ya, URL sudah sesuai. Terus coba kita lihat datanya, original ID 10 yang akan di delete, kategori komputer. Nah ini sudah ada ya datanya ya. Coba kita tampilkan sekarang. Kita lanjutkan di sini ya. Berarti hapus daidamnya, lalu redirect di sini mengarahkan ke proses dari update berarti ya. Coba return, dikirimkan ke view ya, karena kita akan menampilkan sebuah view form
update ya. Return view, di sini kita panggil folder buku kategori. Editnya belum ada nih, file view editnya, makanya tadi di situ rekomendasi tulisan kodenya tidak muncul. Tapi nggak apa, kita tulis dulu saja kodenya. Nanti datanya akan diarahkan ke folder view buku kategori dengan nama file edit.blade.php beserta hasil dari select ya, data berdasarkan ID-nya ya. Jadi satu baris data yang muncul, enggak semua datanya. Dan di sini buku key-nya buku kategori. Hasil dari Eloquent. Oke. Belum kita coba ya, tapi kita tes nanti langsung di view-nya, berarti ke resource. Views buku kategori, kita buat file baru atau kita ngopi dari sini ya, karena kan melakukan form juga. Copy paste, rename di sininya edit.blade.php. Coba di sini ya. Kita hapus dulu nih, prosesnya belum kita buat. Kita coba tampilkan dulu data yang mau dieditnya pada masing-masing kolom, yaitu ya kolom nama kategori doang ya. Ini berarti data yang dikirimkan dari controller method edit itu nih ya, dalam bentuk variabel buku kategori ya, buku kategori. Karena cuma satu baris data, nggak usah pakai for each ya, langsung dipanggil saja. Ini coba ya, langsung panggil saja variabel buku kategori. Lalu apa nih di sini, nama tuh kan langsung muncul di sini ya, berarti udah dipastikan akan tampil datanya. Save. Coba kita hasilnya. Kita back dulu deh, refresh, lalu edit. Tuh kan komputer ya, sudah sesuai, tinggal nanti mau dirubah apa gitu ya. Nanti disimpan, ketika diklik tombol simpan akan diarahkan sesuai action di sini ya. Nanti kita buat routing di web.php, name-nya dengan nama ini, namanya root name update, sekaligus ID-nya dikirim lagi ya. Dia ngirimin ID-nya di sini ya. Kita ikut di sini. Caranya seperti ini juga. Ini terus di sini ID. Metodenya post buku kategori ID. Di sini diarahkan ke update ya, diarahkan ke root update, berarti harus buat di sini buat baru, sama kayak proses store. Jadi kita ngopi dari sini ya, post metodenya sama post, copy dan paste, rubah menjadi update. Untuk proses updatingnya metodenya update juga. Lalu di sini juga kalian ya, harus tahu ID-nya juga. ID metodenya post ya. Terus metode post, metode controllernya, root name-nya di sini update juga. Save.
lalu diarahkan ke controller sini buat metode baru ya. Ini hampir sama kayak store. Update request. Oke. Request di sini untuk menampung isi dari form kolom nama kategori ini. Terus juga satu lagi ya, string variable ID untuk mengambil data yang tadi dikirimkan dari form juga ID ya sini ya. Nah, seperti ini. Terus tetap divalidasi juga nama kategori set unique categories. Oke. Terus buku kategori di sini update ya. Where-nya oh iya, salah ya. Kita harus where dulu nih. Where ID kan? Langsung di sini where ID-nya apa, primary key-nya untuk proses. Lalu coba lakukan update. Terus apa yang mau diupdate? Datanya mana? Gitar barunya ini. Terus setelah berhasil diupdate ya, return redirect ke index lagi. Update. Apakah seperti ini berhasil seperti ini? Coba aja ya. Back, refresh, edit. Komputer ganti jadi buku filsafat. Kan? Nah, berhasil diupdate. Oke, aman ya. Coba kita edit lagi. Coba kita simpan, mau nggak dia? The name kategori has already been taken ya. Ada yang perlu kita sesuaikan karena kalau kita lihat lagi codingnya di sini unik ya. Harus ada kondisi untuk membedakan ya. Kalau kita tidak mau melakukan update ya, jadi kita tidak mau melakukan update, datanya masih sama gitu ya, tidak berubah apapun, klik simpan, harusnya tetap lolos. Tapi jikalau kita merubah, ini harus dicek keunikannya. Tapi kalau nggak berubah, nggak usah dicek uniknya gitu ya, karena datanya sama gitu. Ini sangat mengganggu. Sebenarnya bisa diatasi dengan ininya dihapus. Uniknya nanti nggak cek. Coba kita selesaikan. Kita coba buat sebuah kondisi ya, if else ya, if else jikalau data yang kita input ya, data yang kita ini dari form ya, input berarti variable request, nama kategorinya sama dengan nama kategori yang ada pada file yang ada pada database ya, database nama kategori. Ini berarti kita ngedit tapi langsung simpan gitu ya. Jadi kita ngedit
ngedit tapi nggak ngerubah apapun, tapi datanya masih nempel di sini, langsung simpan ya. Nah, kondisi seperti ini berarti kan sesuai dengan ini ya, jika ada yang ada pada kolom input sama dengan yang ada pada database, berarti nggak merubah apapun ya. Maka kita berikan di sini proses validasinya tanpa unik ya, boleh masuk datanya walaupun datanya sama. Tapi jika tidak, harus dicek lagi nih. Jika tidak, dipindahkan. Berikan proses validasi unik di sini ya. Jadi kondisinya yang ini mau ngedit filsafat ya kan, kita ganti menjadi hukum. Dicek tuh hukum ada apa enggak di tabel. Kalau ada, muncul notif merah ya, already been taken. Tapi kalau berbeda, tidak sama sekali dengan yang di database, maka dia masuk ya proses di sini ya. Validate-nya nanti sesuai di sini. Apakah yang ini atau yang ini ya. Kan? Oke, kita coba eksekusi. Coba refresh deh. Jangan. Edit filsafat ya. Filsafat simpan. Nah, berhasil update. Walaupun tetap sama ya. Lalu atau kita bedakan. Tapi coba cek dulu. Tadi aman ya, masuk ya, tetap ya. Jadi bentekan gitu kan. Nah, ini kita hukum. Ini already been taken ya. Kita ke filsafat. Tapi kalau kita masukkan data, tadi filsafat terus tata negara, ini udah pasti masuk harusnya ya. Rubah tadi yang filsafat ya. Cuman mungkin kalau mau lebih spesifik lagi, kalau memang mau memunculkan pesannya mungkin yang berbeda ya, harus udah disesuaikan lagi aja nih di sini. Barangkali pesannya mau berbeda di sini, tidak ada data yang diupdate, tidak ada data yang diupdate. Terus kalau yang ini satu lagi, oke, edit, simpan, tidak ada data yang cek lagi datanya, benar-benar dirubah di sini menjadi filsafat berhasil diupdate. Oke ya, jadi seperti itu untuk proses CRUD dari tabel buku kategori. Nanti kita coba lanjutkan di video selanjutnya untuk tabel-tabel yang lain ya. Buku kategori sudah, terus nanti kita coba buku di sini. Nah, khusus yang di buku di sini pasti ada gambar ya. Kita harus menampilkan gambar, walaupun di soal itu nggak ada ya. Tidak ada ya untuk buku. Lihat di situ nggak ada image di sini, harus dimodif ya. Jadi harus ditambahkan image biar ya penggunanya tahu cover bukunya seperti apa, tahu bentuk cover buku yang akan dia pinjam. Seperti itu ya.
Selanjutnya user nanti gitu kan, dilanjut user boleh pakai foto atau enggak, terus membagi-bagi hak aksesnya, lalu transaksi peminjaman dan laporan. Oke, gitu. Kita lanjut lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.